Jadi yang pertama untuk mencari clearance itu kita copy dulu datanya, kemudian pindahkan ke Excel baru. Setelah itu kita cari nilai F-nya. Nilai F itu adalah nilai INF dibagi dengan inovator, seharusnya dikali dosis karena dosisnya sama, jadi 50 dibagi 50 jadi 1, jadi tidak usah dimasukkan karena segalanya yang dikali 1 itu tetap hasilnya, jadi langsung dikali dengan 100 ini dari 100%. Setelah dapat tinggal ditarik ke bawah untuk mencari nilai yang lainnya. Setelah itu dengan cara langsung klik data, terus ke data analisis, kemudian ke deskriptif statistik dan diinput nilai F-nya. Sudah itu ke output range, yaitu tempat untuk kita meletakkan tabel. Summary statistik dan confidence level. Kemudian oke. Ini merupakan rata-rata dari F. Kemudian ini standar error atau SFR-nya. Ini standar deviasi. Kemudian dicari nilai clearance-nya. Clearance bawah itu adalah nilai dari rata-rata F dikurang dengan confidence. Kemudian klik atas adalah nilai rata-rata ditambah dengan jadi clearance-nya memenuhi standar bioavailabilitas karena batas atasnya 94 dan batas bawahnya 94 dan batas atasnya 116. Nilai dari yang seharusnya itu 80% sampai 125. Jadi data ini memenuhi untuk standar bioavailabilitas. Jadi yang pertama itu kita kopas soal dari sheet yang lain. Kemudian kita cari plan CT-nya. Dengan rumus sama dengan plan dari kadar obat. Kemudian kita tarik untuk mendapatkan nilai yang lain. Ketika sudah dapat, terus kita cari persamaan regresi linier antara waktu dengan
dengan lencete. Kemudian kita masukkan regresi linearnya. Jika sudah didapatkan nilai regresi linear, maka kita bisa mencari intercept adalah nilai A dari persamaan regresi linear. Jadi intercept yang didapat adalah 4,9473. Kemudian nilai CO merupakan nilai dari eksponen A yang ini, regresi linear. Kemudian kita lihat nilai slope B. Nilai slope B merupakan nilai B dari persamaan regresi linear, 0,1259. Kemudian jika sudah, kita bisa menghitung nilai K, VD, terus CL, dan T setengah. K berarti B di regresi linear tanpa minus, jadi 0,1259. Kemudian nilai VD adalah dosis dibagi dengan CO. Dosisnya adalah 50 mg. 50 mg dan dikonversi ke mikrogram, jadi dikali 1000, jadi 50.000 mikrogram. Nilai VD yaitu nilai dosis dibagi dengan CO. Kemudian kita cari nilai CL. Nilai CL adalah K dikali nilai VD. Nilai K-nya tadi itu 0,1259 dikali dengan nilai VD. Kemudian kita cari nilai AUC-nya. AUC itu nilai CO dibagi dengan nilai K. Kemudian kita dapat menentukan waktu paruh atau T setengah.
dengan ln 2 dibagi dengan nilai K. Kemudian yang ditanya kadar obat dalam darah ketika 13 jam. Dapat dihitung dengan berarti C13 itu sama dengan nilai CO dikali dengan eksponen dari slope B dikali dengan waktunya. Tadi kan ditanya 13 jam, berarti T-nya adalah 13. Jadi dapatnya kadar obat dalam darah selama ketika 13 jam itu 27,40156. Jadi yang pertama kali dilakukan itu kita cari soalnya. Didapatkan persamaannya. Kita kali persamaannya yaitu Y sama dengan min BF ditambah dengan A dengan nilai R dan pangkat 2-nya adalah 1. Untuk Y tadi, Y sama dengan min B, BX itu yang ini itu 0,0688 ditambah dengan A ini 4,2. Kemudian kita copy. Nah, terus yang pertama dilakukan itu kita cari nilai ln dari CT. Sama dengan ln dari tadi kan yang ini 4,2409. Terus kita buat nilai A, nilai regresi linearnya. jadi sama dengan Waktu eksponen dengan dari nilai CT. A. Kita tekan dari nilai A tadi setelah didapatkan nilai A, kita cari nilai KA atau ketetapan KE atau ketetapan eliminasi. Untuk rumusnya itu, untuk nilainya itu adalah nilai dari G tadi itu 0,0688 tanpa dibuat min. Itu adalah nilai dari KE atau ketetapan eliminasi. Untuk CT itu adalah sama dengan nilai dari A dikali dengan eksponen min KE dikali dengan waktu. Terus kita masukkan nilai regresi linearnya. Didapatkan untuk nilai CT. Setelah itu T1,5. T1/2. Untuk nilai T1/2
itu adalah, kita buat dulu sama dengan 0,6 terus 698 kita masukkan nilai regresi linearnya. 0,698 dibagi KE dibagi dengan KE. Oh iya, tadi ada tipe 0,693. Terus kita buat grafik Dikali dengan KE. eliminasi. Nilai Itu kita dari copy eliminasi. dulu. Udah dapat semua data dari eliminasi, kita cari data dari absorpsi. Ini adalah Untuk data dari absorpsi, bagian kita waktu data dari awal, waktu versus len CT. data awal, Kemudian waktu dan kadar. kita buat Setelah itu antara kadar obat kita tambah tabel, dengan waktu. kita tambah tabel dan kita tambahkan untuk kadar ekstrapolasi, kadar residual dan lin kadar residual. Oke, kita buat ya. Kadar Ini adalah regresi linear untuk waktu versus kadar obat. lin kadar Waktu versus Jadi untuk menghitung kadar ekstrapolasi, rumusnya yaitu adalah kita buat dulu sama dengan A, nilai dari A ini tadi ditekan dikali dengan eksponen terus kita masukkan regresi linearnya. min KE dikali dengan waktu, waktunya tadi adalah 10 jam. Nah, jadi untuk mengunci Udah itu A kita sama KE biar nanti kita buat langsung ditarik aja, tabel itu kita tambahkan lambang kunci eliminasi. atau lambang dolar. Lambang dolar Eliminasi. di sini bagian kan yang mau dikunci yang ini sama yang ini, jadi kita dari lambang dolar. Ya. Oke, didapatkan hasilnya ini. Jadi ini tinggal kita tarik saja. Oh sorry, ini bukan 10 jam, tapi kita sesuaikan aja dengan jam yang di sini tadi. Ini kan 0, jamnya adalah 0, jadi 0. Kemudian Ini kita otomatiskan aja. Kita tekan 0, biar nanti bisa kita tarik. Oh, dia langsung otomatis. Lalu untuk kadar residual terus itu kita buat grafik eliminasi antara ekstrapolasi dikurang waktu dengan kadar obat. versus Jadi, dengan len CT. kadar ekstrapolasi dikurang dengan kadar obat. Kadar obat adalah 0. Ini tinggal kita tarik aja. Untuk kadar lin residual itu rumusnya adalah sama dengan lin atau ln kadar dari residual. Bentar. Ini untuk kadar residual. Ya, setelah didapatkan untuk 3 kadar ini, barulah kita buat grafik. Yaitu Kita waktu, masukkan nilai regresi grafik dari linearnya. waktu versus dengan kadar residual. Oke, kita sama. Kemudian didapatkan regresi linearnya. Klik kanan, add relate, dan display di sini kita klik
kita pindahkan ke sini. Sudah kita dapatkan grafiknya. Kemudian kita cari intercept. Buat lagi kesamaan linearnya. Intercept merupakan nilai A Sama seperti tadi 4,24 dengan R itu sama dengan R14 sama dengan 1. Nah, untuk Y sama dengan nilai B-nya itu adalah ini nilai B min 42409. Kemudian kita cari nilai A. Nilai A-nya itu tambah dengan nilai A ini eksponen dari 24. intercept. Kemudian kita dapat mencari K eliminasi atau KE. Kita buat KE itu adalah nilai dari B 0,0688. Kemudian kita tentukan nilai kinetikanya, yaitu dengan rumus CT sama dengan A dikali eksponen dikurang min KT, eksponen min KT. T-nya itu 40. T-nya itu 40 jam. Jadi CT itu sama dengan nilai A dikali dengan eksponen dari min KE dikali dengan 40. Kemudian kita cari untuk absorpsi. Absorpsi itu diambil 4 nilai paling atas. Oke, ini belum dimasukkan sama dengannya, jadi untuk otomatis kita harus sama dengan dulu. Rumusnya T setengah dibagi dengan ketetapan absorpsi. Tutup kurung. Kemudian kita cari Setelah kita dapatkan nilai ekstrapolasinya. Nilai ekstrapolasi ini adalah nilai A dikali eksponen dari min K dikali T. A dikali eksponen dari nilai min K itu rumusnya adalah sama dengan, jangan lupa min KE kita sama dengan KE dikali dengan waktu. Eksponen min dari KA. Min dari KA kali dengan T. T itu adalah waktu. Kemudian diberi dolar agar tidak nol. Contohnya, sudah kita tulis 10 jam lalu ditutup kurung. Ini untuk hasil dari eksponen KA. Kemudian kita eksponen KE cari kadar rumusnya juga sama, residual. Jangan lupa buat sama dengan eksponen. Kadar residual itu adalah kadar ekstrapolasi dikurang dengan kadar obat. Setelah itu kita kalikan dengan waktu atau T. Waktunya tadi itu Kemudian kita cari len dari K residual. rumusnya adalah sama dengan len yang ini tadi dari kadar residual. Nilai A dikali dengan eksponen
Kemudian kita buat kadar grafik waktu residual versus plan kadar residual. Dikali dengan eksponen dari KA. Eksponen dari KA yang ini. Lalu setelah itu ini kita lihat aja. Dikurang dengan eksponen dari eksponen dari ini. Jadi A dikali dengan eksponen A dikurang dengan eksponen KA dikurang dengan eksponen KE. Lalu kita enterkan. Eksponen dari KE. Bentar, sorry. Kita ulang ya. Eksponen dari KE dikurang dengan eksponen dari KA. Caranya kebalik ya. Jadi didapatkan nilai CT. Setelah didapatkan nilai CT, kita cari nilai AUC. Untuk nilai AUC itu Maaf, sepertinya kelebihan 1, 2, 3, 4. Dia dari A. Jadi kita hapus saja. Dengan nilai dari KE. KE tadi ada di atas di absorpsi. Di situ kita tutup, dikurang dengan nilai A. Nah, didapatkan nilai regresi linearnya dibagi dengan KA. kita dapat mencari intercept 4,2411. Kemudian nilai A yaitu sama dengan eksponen dari nilai intercept. Kemudian kita dapat mencari KA-nya. KA itu 0,2357. Pertama itu tadi adalah 5. Kemudian kita dapat mencari T setengah dari plan 2 dibagi dengan KA dapat 2,94. Kemudian kita cari eksponen eliminasi. Eliminasi itu rumusnya sama dengan eksponen dari min K eliminasi dikali dengan 40. Dengan dosis konversi juga. Dikali dengan obat ini konversikan dari maksudnya 1 jam. Lalu dibagi kemudian eksponen dari absorpsi sama dengan eksponen dari KA dikali dengan 1 jam. Waktu maksimum di dalam plasma darah itu mesti adalah diberi min buka kurung buka kurung KA dibagi dengan KE. Kemudian kita dapat mencari C untuk 40. C 40 jamnya. C 40 itu
A eliminasi KA dikurang dengan KE. A eliminasi Dikurang dengan KE. Lalu didapatkan A nilai eliminasi yang terakhir kita cari nilai CP max. terus dikali Kadar maksimal obat di dalam plasma darah. Rumusnya eksponen dari eliminasi F dikurang dengan eksponen dari absorpsi. Kemudian kita cari AUC. AUC itu rumusnya A eliminasi dibagi K eliminasi dikurang dengan A absorpsi dibagi dengan K absorpsi. Jadi sama dengan A eliminasi, kita cari A eliminasi, ini A eliminasi, kemudian dibagi dengan eksponen dengan K eliminasi, dibagi dengan K eliminasi buka kurung min KE yang atas dikali dengan hasil dari dikurang dengan A absorpsi dibagi dengan K absorpsi. CP max merupakan data-data. Kemudian baru kita bisa mencari CL. Rumus CL itu adalah ketetapan 0,8 dikali dengan dosisnya tadi setelah dijadikan mikrogram itu 50.000 dikali 50.000 kemudian dibagi dengan AUC. Kemudian kita dapat mencari VD. VD itu rumusnya ketetapan 0,8 dikali dengan dosis 50.000 dibagi dengan K eliminasi dikali dengan AUC. Maaf, sepertinya ada yang salah. 50.000 dibagi dengan K eliminasi dikali dengan AUC. Sama dengan ketetapan dikali dengan dosis dibagi dengan maaf, sepertinya ada kesalahan.
dikali AUC. Kemudian kita cari T-max. T-max itu ln dari K eliminasi dibagi dengan K eliminasi. K eliminasi dibagi dengan K absorpsi dibagi dengan K eliminasi dikurang K absorpsi. Kemudian kita terakhir menentukan C-max. C-max itu 0,8 dikali dengan dosis 50.000, kemudian dibagi dengan VD kemudian dikali dengan eksponen dari min K eliminasi. K eliminasi dikali dengan T-max ini dapat di 29,60844. Sekian Bapak, terima kasih.